Malam ini kita sudah sampai hadis terakhir ya. Belum. Kompas satu, tinggal dua ya. Sekalian selesaikan insya Allah nanti. Dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita mencoba mengkaji kitab hadis Arba'in al-Mardiyah. Oke, 40 juga. Tapi kalau ini Imam Nawawi, Imam Nawawi yang orang yang mana ini? Itu ya. Arba'in Mardiyah itu asli banyak orang Indonesia. Mungkin terinspirasi dari Arba'in Nawawi ini sehingga beliau menulis Arba'in Mardiyah. 40 juga sangat hadis juga. Baik, sekarang hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ya ini Abdullah bin Amr bin As ini sahabat kecil ya, sahabat kecil. Jadi ketika Rasulullah SAW itu hidup, beliau usianya masih belasan tahun ya. Ini seusia dengan Abdullah bin Umar gitu ya, selevel usia. Abdullah bin Umar itu pada perang Khandaq itu baru 15 tahun. Jadi ketika hijrah Rasulullah berarti ya baru perang Badar kedua 5 perangi 5. Berarti setelah baru 10 tahun 9 tahun. Ya. Radhiyallahu anhuma, yang dari Allah keduanya. Siapa? Maksudnya Abdullah bin Umar dan Abdullah Amr bin As. Allah berkata, Allah Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu ya tibaan atau tabaan lima jitubi. Ini bahwa apa? La yu'minu ahadukum, tidak sampai kalian itu pada kesempurnaan iman. Ini versi ulama ya, versi sarah. La yu'minu ahadukum ini diterjemahkan tidak sampai kamu kepada keimanan. Tidak sempurna kamu. Tapi secara bahasa la yu'minu ahadukum, maka tidak beriman seorang di antara kamu. Kalau bahasa secara verbalnya, secara bahasa lughahnya itu tidak beriman salah seorang di antara kamu. Maksudnya begitu. Jadi oleh sarahnya itu dimaksudkan tidak sempurna iman salah satu di antara kamu. Jadi hanya kesempurnaan saja, tidak sama sekali tidak. Jadi ini kalau tidak sama sekali, maksudnya ini ya, tidak sama sekali gitu loh. Ini kan berat. Coba, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Berarti kan fatal. Ini kan kafir kan begitu kan. Nah, tapi maka sarahnya itu tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu di antara kamu. Ini diringankan. Gitu nggih. Hatta yakunu, sampai itu menjadikan dirinya itu hawahu. Jadi hawanya, nafsunya, keinginannya tibaan. Ya, tabaan lima jitubi. Jadi hawa nafsu itu mengikuti apa yang aku diturunkan padanya. Diturunkan padanya. Jadi diturunkan padaku dengannya. 5 jitu bih, dengan apa-apa jitu dan kepadaku bih dengannya. Maksudnya apa? Ya dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini berat. Jadi kalau hawa nafsu kita itu belum tunduk dengan Al-Quran dan hadis, itu kita tidak dianggap begitu. Ya. Jadi termasuk tadi yang saya sampaikan tadi, kita itu ingin menang dalam perjuangan, kita angkat pemimpin, itu ikut hawa nafsu atau ikut Rasulullah. Ini kan berat. Ya kan, pada kondisi seperti ini. Kira-kira bisa dilakukan apa enggak? Yo, kita pengen bisa, insya Allah ya bisa. Apa yo? Mungkin karena kondisi yang seperti ini buat orang bingung. Bagaimana caranya enggak tahu gitu. Atau saya tahu dia juga masih menganggap ini satu-satunya. Saya sering berdiskusi tentang
tentang pemilu, tentang pemimpin itu rata-rata masih menjadi solusi apa? Hanya satu-satunya jalan dianggapnya. Begitu. Nah, ini ya makanya perlu kajian komprehensif lebih lagi. Sekali lagi saya rekan sekalian, di sini ini Rasulullah mengatakan bahwa ukuran iman itu, kesempurnaan iman seseorang itu, kalau kita pakai bahasa sarah ya, kesempurnaan iman seseorang itu tergantung pada ketundukan seseorang pada ajaran Islam. Semakin tinggi kualitas imannya, maka semakin tunduk dia dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka semakin orang itu tipis imannya, maka dia akan cenderung untuk ngeyel. Ya, cenderung untuk ngeyel. Cenderung untuk berusaha untuk indo dari syariat. Tapi semakin dia itu benar kualitas keimanannya, maka semakin dia tunduk pada ajaran Islam. Tinggal apa? Tinggal ngecek kita pribadi saja. Kira-kira kita seperti apa? Ya, maka di sini la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitubi. Jadi tidak dianggap beriman salah seorang di antara kamu sampai hawa nafsunya itu mengikuti yang diturunkan kepada. Artinya apa? Al-Quran, Al-Sunnah. Rekan sekalian, makanya di hadis yang lain dalam Riyadhus Shalihin itu juga disebutkan hadis seperti ini ya, tentang apa? Kita itu dalam beragama ini ikut siapa sebenarnya? Kemudian agama ini itu apa saja? Makanya di Juanda juga pernah saya sampaikan kalau ikut Islam itu kan simpel sebenarnya. Jadi kita itu kalau ikut agama Islam atau Islam itu simpel, mudah, ada contohnya. Sampai-sampai dulu pada zaman Rasulullah itu ada orang-orang musyrik itu menghina kaum muslimin. Katanya kamu diajari semua tentang kehidupan oleh nabimu. Sudah paham. Apa yang diajari juga termasuk mau berak. Apa kalian kalau mau berak juga diajari caranya? Itu niat menghina gitu, niat melecehkan. Tapi sahabat ini juga langsung bisa menjawab, iya, diajari kami. Kalau kayak masuk ke apa namanya, ke kamar, masuk ke mau buang hajat gitu, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Itu diajarkan. Sama seperti itu. Jadi akhirnya apa? Kita bisa menyimpulkan apa sih yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Terus kita masih mencari cara apa lagi? Kok masih belum puas kalau Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Itu masih kurang apa lagi? Kalau namanya sempurna, kamil, itu sudah penuh, nggak perlu ditambah, nggak perlu kurang. Nah, ditambah ya luber ora kaku, ya dikurangi ya ora kebak. Nah, kita beragama sudah lah, kita simpel saja. Apa? Ya diajari tadi kita amalkan. Rasanya konektor. Sudah jelas insya Allah diterima secara fikihnya begitu ya. Secara hati itu kan beda-beda tiap manusia. Jadi ibarat kita mengerjakan soal begitu. Yang jelas soal diterima, jawaban diterima. Karena sudah mengikuti petunjuk, ya kan? Kalau benarnya berapa itu kan kualitas masing-masing orang berbeda. Ini sudah diterimanya. Gitu. Paham nih ya? Maka setiap amal itu pasti diterima ketika apa? Ketika caranya benar. Jawablah, ya apa-apa. Yang penting kan, gitu kan. Gitu. Maka sekali lagi dalam beragama itu kita yang simpel saja, ya, yang diajarkan saja, nggak usah ngarang-ngarang, itu selamat. Sudah diterimanya, itu pasti diterima. Nanti tipatannya berapa tergantung kualitas niat. Makanya niatnya benar, caranya benar, kan begitu.
yang melipatkan pahala itu dari niat, dari hati. Kalau dari sisi cara, ya itu sudah pasti terima tidak. Contoh, kita sholat, kita sudah wudhu, ya, dan caranya benar, takbir benar, sudah pasti terima. Justru tidaknya itu ya itu belakangan, kan gitu kan? Ini terima nilainya, kan begitu. Nanti kalau sudah sampai tingkat kekhusyuan dan sebagainya pemahaman, gitu. Maka sekali lagi kita beragama itu gak usah ngarang-ngarang, gitu kan? Maka tunduk saja dengan apa yang Rasulullah. Misalnya kita puasa, Rasulullah mengatakan poso ki nek buka, nek sahur ki mepet karo fajar, ya toh. Oh nek buka, nah cepet-cepet begitu terbenam langsung buka. Terus orang Jawa itu nggak puas. Orang Jawa dulu sebelum ada pembaharuan, ya, ada pembaharuan, itu nek puasa, itu sahur sama bukanya itu bareng, tengah malam, gitu. Tengah malam. Ya, mangane bisa tengah malam. Itu. Nah itu dulu Yoseng Mas Iwan dulu sebelum ada pembaruan itu mengatakan apa? Nenek wong Islam yang memperbarui itu ya puasa mengikuti cara-cara Islam pokoknya bukan dan bukan sahur mepet itu dilokke nek rapat poso rasah poso kan tradisinya begitu. Nah hari ini orang Syiah juga seperti itu bisa dipahami dari dulu itu Syiah di Jawa itu kental dengan Syiah. Makanya kenapa kalau bulan Ramadan, bulan Muharram itu kan karena memang memperingati Karbal. Begitu. Nanti Syiahnya itu Syiah di Syiah ajaran, ada sek. Hanya gampang juga, ada yang lebih benar. Di Syiah ajaran sudah sekte itu sudah berat. Berubah. Nah, ini dengan nafsu kan begitu. Padahal apa ya? Kita kan ingin luwih kok mantep kita gur poso kok gur teko sakmene ora kuat. Tambahi lah. Nah, jadi kalau si A hari ini itu masih pikirnya masih sama. Jadi buka itu dan isya. Gitu Pak. Pikirnya beda. Orang Syiah dengan kita itu beda pikir. Mau seperti sholat. Makanya kalau pernah haji atau umroh akan ketemu orang Syiah, mereka pasti akan melakukan hal aneh. Kalau mereka ketika mau salam gini dulu, dan bahasanya beda. Kayaknya Al-Fatihahnya itu waktu tahiyat. Ya, pokoknya beda. Terus mereka pakai batu Karbala. Mereka ambil tanah di Karbala, dipres dari mini sujud itu dua. Nah, neng Saudi kalau dia haji karena dia takut maka pakai tisu. Sekarang itulah pikiran. Baik, maka disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tubi. Ini penting. Jadi kita itu tidak beriman sampai kita ikut tunduk. Hari ini kira-kira bagaimana? Apakah kita tunduk atau secara umum WhatsApp tunduk? Kayaknya enggak ada. Kayaknya enggak ada. Itu bukti ini saya contohkan saja. Contohkan hari ini. Dalam Islam ini yang hari ini kita jalani. Dalam Islam itu kalau orang itu berzina, itu kan hukumnya didera atau dirajam. Kenapa kok nggak diterapkan hari ini di Indonesia? Saking, saking, nggak nafsu. Kali ini kan, hanya ini
Kalau mencuri, curi potong tangan, Ustaz. Sudah jelas yang mencuri dia sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan sudah sampai bila bisa pencurian dan mencurinya di tempat tersembunyi gitu kan, terbukti, kan potong tangan, gitu kan? Hadis, ya kan? Hadis. Itu kan nafsu, sakit. Padahal kalau dilakukan kan malah hidup. Tangan del diobati rampok, perlu penjara, ya, orang mengingoni, irit. Orang yang Jawa ya, orang Indonesia kan harus. Ini ganti dia. Agak apa gitu. Kalau sampai-sampai kenapa kita tuh, yes, banyak lah. Kalau secara hukum, kalau secara dalam ritual sehari-hari seperti itu, saya contohkan tadi itu, gak marah. Contoh sholat jenazah, Pak. Sholat jenazah itu hari ini itu lucu, jadi bukan lucu ya. Saya kemarin kan di Sukodono pas Pak Kodri, Mas Kodri meninggal itu, bapaknya. Kan saya ziarah ke sana, apa ikut takziah. Kemudian apa? Ketika menyalakan jenazah itu, ternyata hanya sholat 4 takbir itu nggak terima, masih kurang puas. Tambah apa? Ditambah duduk dulu, zikir dulu, tahlil dulu, kemudian apa? Doa yang itu. Apakah itu jelek? Ya mungkin nggak jelek ya. Tapi kan akhirnya kan mau lihat kan sesuai banget. Oh gak ada sidik, ada antri saya pengen tunggu. Allah alam ini baik itu nggak tahu, tapi secara secara fikih gitu kan, apakah itu ada gitu? Apakah diajarkan? Tidak. Terus kenapa kita mengada-adakan? Misalnya begitu. Itu kan nggak marah mau lah itu kan marah. Saya tidak menyakit dosa enggak. Saya tidak mengatakan itu salah atau benar, saya enggak mengatakan begitu. Tapi namanya di sisi ini saja, sisi kira-kira diajarkan apa enggak kira-kira. Apa kira-kira nek gak ngono kuwi enggak bener. Ya gitu kan. Makanya biasanya itu kalau yang keluar dari aturan Rasulullah biasanya memberatkan akhirnya. Ini memberatkan. Contoh orang haji, pamitan. Pamitan haji itu ada syariatnya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang coba hari ini mau ngarep haji orang pamitan, wani ora kira. Asane tanggane. Iya kan? Maka sesuatu ditambah-tambah itu betul. Kita menggunakan Islam saja itu sudah cukup, sudah enak, sudah berkah. Benarnya. Nek kadang wong yo kadang nafsune yo ngono kuwi pengen luwih marem sisan. Hah? Iya kan? Iya. Wes dirasa-rasane orang meninggal dan sebagainya. Kan kita. Lah iya ini. Nah, ini kan tapi kan jarang sing ngene iki ya. Mati yo pamit. Gedean ya mantu ngono kan. Hari ini enak wong mantu, anak wedok, enak sing wani nggur. Betul, jap wis rampung. Lagi sedang tunggu sa RT. Awani, Pak. Nek anak siji ragil kok diman-eman di bondo nggo apa? Ini ngono ta ya. Padahal apa itu? Ya. Oh. Iya kan? Makanya saya itu bukan dulu waktu nikah, bukan saya nggak mau atau nggak mampu dan apa begitu. Memang ini kita diikuti. Oh kapan kita menunjukkan sesuatu yang hak? Wah ini nggak apa-apa loh. Makanya saya mau gini. Dulu namanya itu Mas'ud. Itu kan pada masanya. Itu kan orang itu kalau sholat pakainya sebagus-bagusnya. Anggo sorban, komplit gitu kan. Maksudnya delok ngono wingi mikir deh. Wah, ini kan salat ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia iki klambi juga channel iki. Tempat nganggo sarung kok tak lagi. Itu demonstrasikan.
dirasani kan. Jadi sahabat Nabi sholat gak disopan jadi. Iya. Tapi apa kata dia? Kata siapa? Dia mengatakan, loh, tapi sahabat ngerti, baik-baiknya apa? Itu. Udah keterlaluan sampai, keterlaluan. Udah berlebih-lebihan. Gitu kan. Nah, maksudnya apa? Ibnu menunjukkan bahwa tidak harus seperti itu. Lah nek ngono kabeh wong gak ono salat ra. Kuwi ning masjid, nek gak sugih. Maksudnya begitu. Ayo padha kuwi mau gak wani mah nek gak sugih. Kok isin undang ngono. Ini Nabi kan ana sakene ya takoni ngopo Nabi Mas. Anu iki Mas. Nang ibu kon gede-gede iki aku ora iso duwe duit. Lah ya to, akhire to. Aku anak ragil nek gak gede iki engko piye laku nikah. Seperti itu. Kalau enggak dikor besar-besarkan itu isin. Nah. Akhirnya gak iso cak loro tak. Orang takon lagi nang Rabi Mas. Dapatnya sama. Ya enak sebujang toh, alhamdulillah. Itu yang kecuali yang ini. Nah, begitu. Maka apa? Mengikuti ajar Rasulullah itu memudahkan berkah. Maka termasuk ngurus negara. Itu kalau pakai ajar Rasulullah itu berkah, ditolong Allah. Gitu kan. Ngurus rumah tangga, ngurus masyarakat. Itu berkah. Ya. Rusaknya sesuatu itu pasti sebabnya itu keluar dari syariat Islam. Kita manusia biasa ini kita rusak itu pasti keluar dari Islam. Ya. Kita berkeluar bernegara, bermasyarakat sama. Nah, begitu. Baik. Sudah jam 8 lewat. Ini masih satu lagi. Kita teruskan atau kita tutup ini? Nah, lanjutkan ya, udah ya. Sekalian ya, enggak apa-apa ya. Sekalian ya, hujan gitu kan, enggak pulang juga. Kita lanjutkan ya. Tinggal satu. Baik. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-42, An Anas bin Malik. Ini sama, Anas bin Malik ini seusia juga dengan Amr bin As. Ya, ini seusia, sahabat kecil juga. Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah, ini maula Rasulullah. Ini anak pertama anak Madinah ya, anak Ansor yang diberikan kepada Rasulullah dari ibunya. Untuk siapa? Untuk menjadi maula Rasulullah, pembantunya Rasulullah gitu loh ya. Jadi pelayannya Rasulullah. Anas bin Malik. Ya. Radhiyallahu anhu qol berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, qala Allah taala berkata Allah taala, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma ta'autani. Ya. Kemudian sesungguhnya kamu itu menyeru kepadaku. Wa raja'atani, dan kembali kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni kamu. Jadi maksudnya kalau Bani Adam itu, anak Adam itu ya menghadap Allah dengan kesalahan dan mau kembali kepada Allah gitu, maka ghafartu laka, maka aku ampuni kamu, kata Allah. Ala makana minka, terhadap apapun dari kamu. Wala ubali, dan aku tidak menyanyiakan. Ya ibnu Adama, lau balaghat dzunubuka, dan ketika kamu itu sudah sampai dosamu anas samai, gitu nggih, dosamu sudah sampai ke langit, tsumma istaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni. Jadi dosa itu biarpun dosanya mau di langit, seseorang itu kalau mau kembali pada Allah, maka Allah ampuni. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka law atatani biqurrabin ardi,
Ketika kamu itu sudah ini memenuhi kembali kepadaku ya dengan biqurratil ardi khotoya, memenuhi bumi itu dosamu, summa laqitani, kemudian kamu itu mendatangiku, bertemu kepadaku, la tusyrik bi syai'an, tanpa menyekutukan aku dan suatu pun, la ataituka biqurrabiha maghfirah, maka akan aku penuhi kamu itu dengan maghfirah, aku ampuni. Jadi ini Pak, jadi dosa apapun itu masih diampuni oleh Allah, seberapapun besar dosanya, selama ketika meninggal itu tidak mensekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah. Hanya saja sekalian, ini asyirku, jadi syirik ini perlu penjelasan lebih khusus gitu nggih. Maka ada hal-hal yang kayaknya itu tidak biasa saja itu sudah mengandung syirik. Ya, ada syirik di ucapan, syirik perbuatan. Nah, ini kadang ucapan itu juga mengandung kesyirikan-kesyirikan yang tanpa kita sadari. Maka pernah kita sampaikan juga kan tentang misalnya dicontohkan oleh Gus Bah itu, kalau ada seorang pelacur zina itu dosa, tapi masih mungkin diampuni, ya masih mungkin diampuni, dan kecil misalnya dia masih mudah diampuni. Tapi ketika dia mengatakan aku nek ra melacur mangan opo gitu ya, aku nek gak ngene iki gak bisa makan begitu, wah itu sudah kesyirikan. Nah begitu. Mungkin seperti itu. Yang hadis yang terakhir ini intinya adalah apa? Intinya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Kalau di surat An-Nisa itu innallaha yaghfiru dzunuba illa, surat Nisa itu agak lupa ya masalah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Agak lupa saya. Kecuali syirik. Ya. Ila yusyriku billah. Kecuali kamu menyekutukan Allah. Hadis saya itu begitu. Maka ini ayatnya juga ada bahwa bahwa Allah dosa sebesar apapun, kalau kita mau kembali kepada Allah, kita mau mohon ampun pada Allah, maka Allah masih mengampuni dosa itu. Maka nikmat yang sungguh perlu kita syukuri adalah apa? Adalah ketika kita diberi kesempatan untuk mohon ampun pada Allah. Maka salah satu guru saya itu mengatakan, bukan ini ya, jadi ada hadis juga, hadis yang saya lupa ya, maksudnya di kitab apa saya lupa, itu begini, Rasulullah mengatakan begini, saya tuh heran dengan orang yang meminta ini dan itu. Ya, padahal semua ditentukan oleh Allah. Kenapa dia tidak meminta ampun saja kepada Allah? Gitu. Jadi hakikat doa itu hanya istighfar. Maka guru saya, salah satu guru saya itu menyampaikan, ini pokoknya istighfar sholawat cukup. Istighfar sholawat cukup dan mencukupi itu. Gitu. Sholawat dan istighfar. Karena perintah yang sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi itu ya. Ya yaldina amanu shollu alaihi wasallam taslima, istighfarnya ini ya. Bahkan istighfar itu ada seorang ulama, Imam Ahmad nggak salah, itu ketika ditanya oleh seorang, ada orang mengeluh tidak punya anak, minta doa, maka istighfar lah. Datang yang lain lagi mengeluh tidak punya rezeki, makanya rezekinya kurang, miskin, istighfar lah. Dan sampai 3 kali. Terus kemudian sampai ketiganya, akhirnya muridnya tanya, ya Syekh, kenapa orang tadi pertama datang istighfar, yang ketiga juga istighfar gitu kan? Kan mengatakan ya karena istighfar itu apa? Membuka segalanya. Gitu. Istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Nah, istighfar ini juga ada beberapa tahap. Ya. Istighfar lisan, astagfirullah. Ya.
Tapi ada istighfar itu perenungan hati. Jadi istighfar maka sering saya sampaikan, kalau kita istighfar astagfirullah, astagfirullah itu apa? Itu kita menghitung dosa kita tahu kesalahan kita dari ini. Nah kemudian berikutnya ketika kita sudah mampu meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan kita tidak akan ada jaminan kita akan dosa lagi, tapi mudah-mudahan dosa itu, harapannya dosa itu bukan yang pernah kita lakukan, paham ya? Itu soalnya jalan lain jangan kita lakukan. Nah itu insya Allah itu alamat tanda kebaikan. Istighfar, ngapusi misalnya kan, ya istighfar, gak ngapusi, adalah dosanya kau tione, gitu. Nah ini mudah-mudahan yang dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang atau seperti apapun Allah ampuni, itu harapan kita. Yang penting apa? Kita mau kembali kepada Allah, kita mau mengakui, ya. Kita mau mengakui. Jadi orang itu berbuat dosa tapi mau datang pada Allah dan mengakui, itu lebih dicintai daripada orang berbuat baik tapi merasa itu dari dirinya sendiri. Kan? Ya, arah kesombongan. Pengaten cukup nggih, dan suara sudah mengganggu. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.